Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya kembali membuat video, dan di video saya kali ini tak bosan-bosannya saya kembali menyuarakan tentang rancangan undang-undang perampasan aset koruptor dan pembatasan uang kartal yang telah lama diusulkan oleh pemerintah ke DPR RI. Namun sayang sekali sampai dengan masa bakti dari para anggota dewan yang terhormat yang pernah menerima draft dari pemerintah terkait rancangan undang-undang tersebut tidak juga kunjung dibahas atau tidak juga kunjung disahkan sampai dengan masa bakti mereka berakhir. Saya khawatir atau saya curiga dalam hal ini kenapa rancangan undang-undang perampasan aset dari koruptor atau dari tangan koruptor tersebut tidak kunjung disahkan oleh para anggota dewan. Ini kecurigaan saya sebagai salah satu rakyat Republik Indonesia terhadap para anggota dewan yang terhormat yang tidak juga kunjung mensahkan sampai dengan masa bakti mereka berakhir. Dan apakah entah mereka kembali terpilih di 2024 untuk masa bakti 2024-2029 atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi jikapun memang terpilih kembali, sebagai salah satu rakyat saya mengharapkan kepada anda semua yang memang mempunyai keinginan untuk memberantas korupsi di Indonesia ini, jangan hanya bisa berkoar-koar saja, tetapi di Gedung Senayan tempat untuk membuat undang-undang itu, tolong agar dibahas kalau memang itu belum dibahas. Dan apabila memang itu sudah pernah dibahas, apa yang menjadi kekurangannya tolong juga untuk disampaikan ke pemerintah agar bisa dipenuhi apa yang menjadi kekurangannya di dalam pengusulan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Jika memang masih ada hal-hal yang dianggap kurang. Tapi kalaupun sudah dibahas namun tidak ada hal-hal yang dianggap kurang untuk disahkan, maka melalui video ini sekali lagi saya sebagai salah satu rakyat Indonesia meminta kepada anda semua untuk segera mensahkan undang-undang tersebut. Itu pun jikalau memang anda semua memiliki keberanian. Saya pernah melihat sebuah video di channel YouTube, saya lupa channel YouTube apa waktu itu, tetapi di dalam video tersebut saya mendengar salah satu pengakuan dari tokoh politik yang juga anggota dewan pada saat itu. Sebab pada saat beliau berbicara itu beliau sedang duduk di kursi beliau di DPR RI, mengatakan bahwa kalau beliau sih siap saja kecuali atau asalkan ada perintah dari para ketua umum partainya. Lucu aja menurut saya gitu. Tapi jika memang pun toh demikian, maka melalui video ini pula saya menghimbau atau saya berharap kepada semua ketua umum partai di Republik Indonesia ini, ketua umum partai politik di Republik Indonesia ini, agar juga bersatu untuk menyuarakan atau menghimbau kepada para anggota dewan atau kader-kader mereka yang ada di DPR RI untuk juga mengesahkan atau segera mengesahkan undang-undang tersebut. Kalaupun juga memang para ketua umum partai politik di Republik Indonesia ini pun juga ingin membasmi yang namanya korupsi. Kalau memang punya keinginan untuk juga menghapus yang namanya korupsi di Indonesia ini. Lain halnya jika ya barangkali saja suara yang mengatakan bahwa mari kita berantas korupsi, tegakkan hukum dan sebagainya atau bla bla bla. Kalaupun undang-undang itu tidak segera disahkan, maka saya anggap itu hanya omongan belaka. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri video saya ini atau melalui video singkat saya ini, saya sebut video singkat karena tidak sampai 3 jam. Ya paling lama juga sekitar 10 menit lah.
Dan waktu untuk mendengarkan video saya ini buat para anggota dewan yang terhormat, saya kira tidaklah terlalu membosankan kah? Itu. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya berharap video saya ini pun sampai ke hadapan para anggota dewan yang terhormat, Bapak Ibu, yang terpilih untuk periode 2024-2029, yang juga membidangi soal pembuatan hukum atau pengesahan undang-undang. Tolong dipikirkan itu apa yang saya usulkan melalui video saya ini. Sekali lagi, jika memang Anda memiliki keberanian dan niat untuk membasmi yang namanya korupsi di Republik Indonesia ini, maka begitu Anda semua dilantik dan mulai bekerja, pikirkanlah itu, segera membahas RUU tersebut, dan juga jangan memiliki sedikit pun keraguan untuk mensahkan undang-undang tersebut agar dapat dipergunakan oleh para penegak hukum guna menegakkan yang namanya hukum atau membasmi yang namanya korupsi. Dan saya berharap jangan sampai Anda yang membuat undang-undang itu kelak pun akan terjerat dengan undang-undang tersebut. Karena bagaimanapun juga akan lebih memalukan sekali kalau Anda yang membuat undang-undangnya lalu kemudian Anda juga terjerat di dalam persoalan tersebut atau kasus tersebut. Kasus di mana Anda yang membuat undang-undangnya lalu kemudian Anda sendiri atau bahkan kroni-kroni Anda yang terlibat di dalam korupsi itu sendiri. Oke, baik, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan video saya ini. Atasnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semua, para Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat yang terpilih di 2024-2029. Sekali lagi saya serius untuk berbicara dalam hal ini. Sebagai salah satu rakyat, mohon untuk diperhatikan, tolong segera dibahas. Kalaupun masih ada kekurangan, tolong juga disampaikan ke pemerintah yang mengusulkan dan segera disahkan demi bangsa kita, demi negara kita yang kita cintai bersama ini. Sekali lagi, milikilah keberanian untuk membasmi yang namanya kejahatan, apapun itu bentuknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.